Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirradzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La ilaha nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, keimanan, keislaman, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sebagian daripada kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan acara taklim atau diskusi. Dan kita berharap semoga semua yang kita lakukan mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan ke baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya sampai kepada umatnya, termasuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Semoga kita mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahim lagi dengan jamaah semuanya, yang mana beberapa hari tidak bisa ikut Ustaz. Jadi ketinggalan informasi saya. Kira bukan saya tuh pagi ini. Ini apa adanya Ustaz ya. Kita pun gak bawa saya. Untuk kajian pada pagi hari ini seperti biasa yang saya akan bahas yaitu tentang Sulamut Taufik, yang mana dalam Sulamut Taufik kemarin telah sampai makna daripada syahadatain. Makna daripada syahadatain kemarin ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah, yang mana makna daripada kalimat tauhid itu kemarin telah kita bahas. Untuk selanjutnya yaitu akan menjelaskan tentang makna daripada kalimat asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelumnya lanjutkan dengan pembahasan makna daripada asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Marilah kita bacakan suratul Fatihah untuk mu'alif ada kitab. Mudah-mudahan kita semua yang mengkaji ini kitab mendapatkan kemudahan, keberkahan, sehingga mendapatkan ilmu daripada kitab ini untuk memperbaiki ibadah kita, akidah kita, meluruskan akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. As'alukal ijabah la hadina siratal mustaqim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan arti daripada asyhadu anna Muhammadur Rasulullah anta lama wa ta'taqida, yaitu mengetahui, wa ta'taqida dan meyakini, wa tusaddiqa dan membenarkan, wa tu'mina dan mempercayai, anna sayyidana sesungguhnya Gusti kita semua, wa nabiyana dan nabi kita semua, wa Muhammad bin Aliwillah, yaitu Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib, Abdillah putra Abdul Muttalib ibni Hasim, Abdul Muttalib putra anaknya Ibnu Hasim bin Abdul Manaf, dan Ibnu Hasim putranya Abdul Manaf al-Quraisy Quraisy. Eta Abdullah abdinya Allah, wa rasuluhu dan utusan Allah, ila jami'il khalqi kepada semua makhluk, ulida dilahirkan itu Muhammad bi Makkah di Mekah, wa bu Isa dan diutus apa itu? Ya, wa bu Isa dan diutus biha di Mekah, wa hajaro dan hijrah Nabi Muhammad ilal Madinah ke Madinah, wa dufina dan dikubur biha di Madinah. Kemana tadi nyambungnya tuh? Oh, wa annahu dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta shodiqon yang benar, fi jami'ima di dalam semuanya perkara, amaro yang memberikan kabar atau berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada itu perkara. Aminan dalika itu sebagian daripada ma'akhbaro, sebagian daripada berita yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adabul qabri adanya tentang siksa kubur, wa na'imuhu dan adanya tentang nikmat kubur, wa su'alul malakaini dan adanya tentang pertanyaan malaikat dua, mungkarun yaitu malaikat mungkar, wa nakirun dan pertanyaan malaikat nakir, wal ba'su dan adanya bangun dari kubur, wal hasru dan adanya tentang perkumpulan, wal qiyamatu dan adanya tentang hari kiamat, wal hisabu dan adanya tentang perhitungan amal, wasawabu dan adanya tentang pahala, wal adabu dan adanya tentang siksa, wal mizanu dan adanya tentang timbangan. Sampai situ tadi ya. Wan naru dan adanya tentang neraka, wasiratu dan adanya tentang siratul mustaqim, wal haudu dan adanya tentang haud, wasafaatu dan adanya tentang syafaat di hari kiamat, wal jannatu dan adanya tentang surga, wal khuludu dan kekal di dalamnya, wa ru'yatullahi ta'ala dan adanya tentang bisa melihatnya zat Allah subhanahu wa ta'ala, il jannati di dalam surga, wa tu'mina. Wah, selanjutnya sampai situ ya. Wa tu'mina dan mempercayai bi malaikatillahi kepada malaikat
rahmatnya Allah, wa rusulihi dan pada utusan Allah Subhanahu wa taala, wa kitabu dan tentang kitabnya Allah Subhanahu wa taala, wabil betul kesin tadi ya, wabil qadari dan wabil qadari dan tentangnya ada qadar khairihi baiknya qadar, wasarihi dan jeleknya qadar, wa annahu sallallahu alaihi wasallam dan sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin adalah penutup semua nabi, wa sayyidu waladi adama dan sebagai apa ya gustinya semua anak Adam ajma'ina, nah, itu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sih? Hilang tadi. Susah kalau di HP ya. Soalnya kecil itu. Harusnya di PDF Pak, ini bukan PDF soalnya. Ada PDF ya, kalau PDF-nya nggak ada sarahnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna Muhammadur Rasulullah. Wa mana asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan arti daripada asyhadu anna Muhammadur Rasulullah artinya asyhadu bersaksi anna Muhammadan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah, anta'lama wa tatakida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyana Muhammad ibni Abdillah. Kemarin sudah kita jelaskan makna daripada kalimat tain atau dua kalimat syahadah itu, yaitu makna daripada asyhadu alla ilaha illallah. Makna daripada asyhadu alla ilaha illallah yaitu telah kita bahas. Cuman sebelum melanjutkan ada sebagian yang belum kita jelaskan, yaitu tentang ada sedikit yang kelewat kemarin. Dari mana syahadat yang kemarin itu waktu mina waktu sediko telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tuh mempunyai sifat yang banyak sebetulnya, tetapi kalau ditanya kemarin kan ada berapa sifat yang wajib di Allah itu, yaitu jawabannya banyak Pak. Tetapi kalau ditanya ada berapa yang wajib diketahui oleh mukallaf, yaitu ada 20 kemarin. Yang mana yang 20 itu terbagi 4 kemarin kan. Itu sudah bahas Pak, masih ingat itu ya. Tetapi ini yang saya jelaskan. Ada sifat Allah itu secara global itu ada 2 sebetulnya. Yang mana yang 2 itu Allah Subhanahu wa taala itu mutasifun bi kulli kamalin. Nah ini wa munazzahun bi kulli naqswin. Sebetulnya sifat Allah itu 2 secara global.
Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat kesempurnaan. Bikul mutasipun bikulli kamalin sifatin. Allah itu mempunyai kesempurnaan sifat. Allah tidak punya kekurangan sebetulnya. Jadi yang sifatnya sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi mutasipun bikulli kamalin sifatin. Allah itu mempunyai kesempurnaan sifatnya. Yang kedua adalah munazzahun bikulli naqsin. Allah itu yang dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Yang maha sempurna dari semua sifat hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sedikit pun sifat kekurangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai banyak kekurangan adalah makhluknya. Jadi selain itu adalah makhluk. Itu yang. Jadi kalau ditanya secara global bahwa Allah itu mempunyai sifat. Allah itu yaitu mempunyai kesempurnaan dengan segala sifatnya dan dibersihkan dari semua kekurangan. Itu munazzahun an kulli naqsin. Kalau di kitab itunya ada di sini. Di sini enggak ada. Untuk selanjutnya wa mana asyhadu anna Muhammadur Rasulullah antalama wa tatakida wa tusadiqa wa tumina anna sayyidana wa nabiyana. Ya, poinnya di depan sebetulnya adalah sesungguhnya kita itu harus mengetahui dan meyakini dan membenarkan dan mempercayai bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah dan abdinya Allah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini dijelaskan Muhammad bin Abdillah? Karena nama Muhammad itu banyak. Dari dulu sampai sekarang itu zaman Muhammad, bahkan setiap nama itu sunnah diidopatkan dengan nama Muhammad kan, bahkan nama Abdul Razak, Abdullah, Abdul Malik, karena itu bagian daripada Asmaul Husna, jadi nama-nama yang baik. Maka di sini dijelaskan oleh Muhammad yang mana yang harus kita ketahui dan kita benarkan dan kita percayai itu, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu Muhammad bin Abdillah, Muhammad putra anaknya Abdullah. Abdullah yang mana? Abdullah anaknya Abdul Muthalib. Jadi dirinci, Pak. Karena di zaman dahulu juga banyak yang nama diidofatkan dengan nama Muhammad. Nah, Muhammad yang tercantum di dalam syahadatain itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf al-Quraisy, dan kebangsaan dari Saku Quraisy. Nah, Abdullah yang benar itu Abduhu atau Abdullah tadi di situ di itunya. Abdillah. Hah? Abdillah kan? Abdullah wa rasuluh kan? Yaitu hambanya Allah wa rasuluh. Sebetulnya ini bahwa kita ini harus mempercayai, meyakini
membenarkan, mempercayai sesungguhnya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abni Hasim bin Abdul Manaf Al-Qas itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu, dan itu adalah bagian daripada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Kepada siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus? Ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan seluruh makhluk Allah minal insi wal jinni. Nah, dari sarahnya itu. Minal insi wal jinni adalah dari golongan manusia, wal jinni dan golongan jin, wa ya'juj wa ma'juj dan golongan ya'juj ma'juj, wa malaikati wa jami'il anbiya'i wal umami asabiqati min waladil adama ila yaumil qiyamah. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh makhluk. Yang dimaksud seluruh makhluk itu adalah golongan manusia, golongan jin, golongan Ya'juj wa Ma'juj, wal malaikah, bahkan golongan malaikat, wa jami'il anbiya, bahkan seluruh para nabi, wal umami as-sabiqati dan para umat-umatnya, in waladil adam, dari semua anak Adam, ila yaumil qiyamah, sampai kepada kiamat, hatta ila nafsihi, bahkan sampai kepada dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kepada umatnya tok Nabi Muhammad yang ada zaman sekarang, dan bukan hanya manusia saja Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Rasul itu adalah sebagai Rasul seluruh makhluk, yang di dalamnya ada golongan manusia, jin, Ya'juj Ma'juj, malaikat, para anbiya bahkan, dan umat-umat yang sebelumnya dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Tetapi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, substansi daripada mengimani, mempercayai, membenarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita harus mampu mengikuti jejak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam ucapan maupun di dalam perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita ikutin? Karena Rasul ini, Muhammad ini adalah bagian daripada utusan Allah Subhanahu wa taala yang telah dijamin kebenarannya. Sehingga bagi manusia yang mencintai, yang bisa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah dipastikan manusia seperti itu adalah akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh laqad kana lakum, nyata buat kita semua di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat uswatun hasanah, contoh-contoh yang baik bagi kita semua. Sehingga kita, kalau kita mengakui, mempercayai, membenarkan, mengimani bahwa kita harus mampu
mencontohkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana di dalam hidup dan kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai sedetilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan. Makanya di dalam masuk ke WC saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan hal yang baik. Seperti apa? Kalau melangkah ke WC harus mendahulukan kaki kiri. Kalau ke masjid harus mendahulukan. Itu siapa yang mencontohkan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam apa namanya, makan atau minum pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyontohkan. Sehingga kalau kita makan dan minum ingin mendapatkan pahala kebaikan, berarti kita harus mampu mencontohkan apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Kalau Rasul kalau minum pakai tangan apa? Kanan. Kalau minum sambil duduk. Kalaupun lagi berdiri harus duduk. Kira-kira ini yang sepele seperti ini nih. Sepele saya seperti ini. Kita melakukan minum sama, makan sama, tapi bertentangan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Antak lama kita mengetahui watak takida, isi antak lama watak takida, watu sodiko watu minatu ini seperti ini. Kita mengakui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah abdinya Allah, hambanya Allah Subhanahu Wa Taala dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita mengakui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hambanya Allah dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus mampu mencontohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekecil apapun perilaku atau tingkah kita di dunia ini, termasuk seperti tadi makan, minum, kita akan mendapatkan pahala. Hukumnya kan mubah, minum, makan mubah. Tetapi kalau dilakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini sunnah. Minum dengan tangan kanan. Coba kita minum tangan kiri, dahaganya hilang, tapi pahala daripada itu tidak ada. Kenapa? Karena kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Minum pakai tangan kiri, biasanya minum nih yang banyak pakai tangan kiri nih. Itu hal sepele ini nih. Makan apa boleh tangan kiri ya? Kadang-kadang kita juga lupa gitu. Padahal ya sebaiknya kalau kita mengimani, mempercayai, membenarkan bahwa Rasulullah Muhammad itu adalah abdinya Allah, hambanya Allah dan utusannya Allah, sekecil apapun perilaku kita harus mampu menyontoh terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minum pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan. Kalau minum kita sambil beri, duduk dulu. Yang bingung kita tuh di undangan, Pak, yang tidak disediakan kursi. Makan itu kan sambil berdiri, Pak. Nah itu darurat kah? Undangan kan banyak, Pak, 500 misalnya di gedung. Gak mungkin panitia itu menyiapkan kursi tempat duduk sebanyak itu, tidak mungkin. Paling ada tamu buat khusus itu VIP itu yang pakai kursi itu, salah kadarnya duduknya. Tapi sebisa mungkin, Pak, kalau bisa itu nggak ada kursi pun kita sambil jawab. Bahkan ini kita makan sambil, saya sering lihat itu kan, kalau sambil jalan gitu, ambil bakso, ngambil ini sambil jalan itu, Masya Allah. Itu kan udah di luar daripada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah sampai sedetil itu menyontohkan kepada umatnya perilaku yang sangat sopan. Dan ketika itu kita mampu laksanakan, maka kita
termasuk mengimani, mempercayai, membenarkan bahwa Rasul Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam rumah tangga juga sama. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyontohkan sebagai suami yang baik dalam keluarganya, sehingga memanggil pasangan pun dengan panggilan apa? Ya Humairah. Pujian yang sangat luar biasa. Sehingga di rumah tangga kita, kalau mampu menyontoh terhadap Rasulullah SAW bagaimana sikap seorang suami terhadap istrinya, insya Allah rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Nah ini kadang-kadang kita kan bermasalah rumah tangga juga. Kenapa? Karena tidak mampu kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam bertetangga sama. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertetangga? Sehingga banyak hadis yang menjelaskan bahwa kita berbuat baik kepada tetangga kita adalah itu bagian daripada kesempurnaan iman kita. Memperhatikan keadaan tetangga kita, bahkan sampai kalau Rasulullah SAW masak itu kan jangan sampai yang tetangga di sekelilingi gak kebagian gitu, mendapatkan apa pilar apa namanya itu, sehingga tetangga cuman ngambil apa namanya inya doang gitu, baunya doang gitu tetangga. Apa yang dipasak yang wangi-wangi itu. Gitu. Ini adalah bagian daripada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena khuluquhul Qur'ana, akhlak Rasulullah SAW terbukti adalah akhlaknya Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala cantumkan di dalam Al-Quran. Jadi yang dimaksud anta lama wa tatakida wa tusodika wa tu'mina adalah kita mengetahui, kita meyakini, kita membenarkan, kita mempercayai bahwa Muhammad bin Abdillah adalah sebagi daripada hambanya Allah dan utusan Allah. Dan kita harus percaya bahwa diutusnya Nabi Muhammad ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluknya, bukan golongan manusia saja bahkan, tapi Muhammad bin Abdillah ini diutus kepada golongan malaikat, kepada golongan jin, kepada golongan Ya'juj Ma'juj, kepada golongan seluruh umat as-sabiqah yang terdahulu, dari mulai anak Adam sampai adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdillah ini adalah dilahirkan di Makkah, wa bu'isa biha wa hajaru ilal Madinah. Beliau ini adalah dilahirkannya di Mekah, wa bu'isa, dan diutusnya juga di Mekah. Diutus menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hijrah ke Madinah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjuang di Mekah ketika Allah Subhanahu wa taala suruh hijrah, ada perintah hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, wadufina, sehingga sampai beliau meninggal dan beliau dikuburkan di Mekah. Cuman saya nggak tahu persis itu kuburan Rasulullah SAW itu. Kalau ke sana kan cuman kita lihat itunya doang kan Pak ya. Di situ kan banyak kuburan tuh. Kalau di situ kan ada apa namanya yang dinamakan Raudhah itu ya. Raudhah itu apa posisinya di sini kan
tempat sholat sini kan di samping itu raudhah Pak ya, belakangnya kan itu kan. Nah itu sebetulnya yang dikubur di dalam itu kan termasuk sahabat-sahabat Rasulullah SAW ya. Kalau apa namanya di secara rinci si hilafiyah juga di situ antara kuburan setelah kuburan Nabi Muhammad dan apa namanya sahabat-sahabat yang lainnya. Saya nggak baca kitabnya ini. Sebetulnya di kitabnya itu ada ininya. Wadufina dan dikubur Abu Bakar kholfa Rasulullah SAW, di belakang Rasulullah SAW. Jadi persis di belakang Rasul itu Abu Bakar ya. Nah, terus wa muakhiron qalilan, ada mundur sedikit Pak ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dupina Umar indal kodami Abi Bakrin. Umar ini dikubur itu pas hampir di ininya kaki ujung kuburan itu, belakang kakinya itu Abu Bakar katanya gitu. Cuman kan kita nggak melihat persis Pak ke dalam, kan pakai hijab, dikasih apa namanya sekat itu kan, jadi bisa melihat. Cuman posisinya itu kalau yang ada di sini setelah kuburan Nabi Muhammad, khalfanya itu di belakang itu adalah kuburan Abu Bakar muakhiron qalilan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dufina Umar bin Khattab inda qadami Abi Bakrin. Jadi musamatan li qadamai Abi Bakrin, hampir pas apa namanya lurus itu kan dengan kakinya Abu Bakar Siddiq gitu, Abu Bakar Siddiq. Khorijan musamati qadami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khorijan itu agak keluar gitu daripada kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak sama gitu, tapi agak mundur dikit gitu. Dari Nabi itu kuburannya Umar bin Khattab. Kalau jelasin di sini, tapi ini kan hilafiyah ada juga, karena yang ada di kitab ini seperti itu, apa namanya letak kuburan antara Rasul, Abu Bakar sama Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Wa annahu shadiqon fi jami ma ahbaro bihi, dan kita itu harus mempercayai, mengimani, membenarkan apa-apa yang telah berita yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara berita yang dibawa atau yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang azabul kubri, adanya tentang siksa kubur. Nah, ini sebagian yang harus kita imani, kita percayai. Kenapa harus kita percayai? Karena ini adalah kabar atau berita yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita percaya terhadap Rasul, berarti kita harus percaya apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara berita yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan adanya siksa kubur. Bahkan banyak hadis yang menjelaskan tentang adanya siksa kubur. Kubur itu kan bukan arti yang kita lihat itu kan, artinya
setelah kita meninggal siksa kubur itu pasti ada, walaupun kita tidak dikubur. Itu kubur hanya kasmata aja. Siksa kubur itu bukan kuburan yang ada yang kita lihat itu sebetulnya. Sebagian pemahaman seperti itu. Walaupun kita meninggal kebakar misalnya, tenggelam, atau misalnya jatuh dari pesawat, yang dinamakan azab kubur itu pasti ada. Dia akan mendapatkan azab dan nikmatnya kubur pasti dapat. Jadi setelah kita meninggal, itu alamnya alam kubur. Nah, di situ itulah salah satu yang kita harus percayai, yang harus kita imani, yang harus kita benarkan, karena itu adalah bagian daripada berita yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak percaya tentang adanya azab kubur, siksa kubur, atau nikmat yang ada di dalam kubur, ini berarti kita tidak mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dengan akhir zaman ini terjadi, Pak. Di daerah saya sendiri sudah ada aliran yang tidak mempercayai adanya siksa kubur, sehingga orang yang meninggal itu, Pak, disiksa, mayit itu disiksa. Tapi sekarang sudah tidak ada, sudah diinikan oleh MUI itu, pernah ada tuh aliran. Nggak tahu bawanya dari mana itu. Di desa saya itu dulu pernah ada, Pak. Jadi Pak, jenazah itu kalau meninggal tuh disiksa tuh, supaya tidak nanti dikubur tidak disiksa katanya. Ini yang pemaham ini, makanya Rasul itu menjelaskan seperti ini, Pak. Walaupun disiksa di dunianya sama jamaatnya dia, misalnya sama katakan yang di imamnya dia misalnya. Jadi imamnya itu sampai, dan anehnya ada orang yang percaya tentang hal itu gitu, pengikutnya gitu maksudnya. Itu pernah ada, Pak. Pernah ramai di kelurahan saya itu, pernah ramai itu dulu waktu saya masih di kampung. Jadi banyak aliran-aliran yang aneh gitu, Pak. Maka dijelaskan, kalau kita tidak percaya dengan adanya siksa kubur, dengan adanya nikmat kubur, ini berarti kita tidak mengimani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan. Ada juga yang begini, Pak, dulu tuh aliran tuh, Pak. Jadi kalau misalnya ada harta benda yang keluar dari wilayahnya dia itu halal katanya, Pak. Itu terjadi juga tuh hal seperti itu. Saya gak ngerti. Itu bawahnya itu sebetulnya dari orang kampung ngerantau gitu. Gak tahu di misalnya ke Jakarta, keluar kota, gitu, dapatnya tuh pulang ke kampungnya. Dia menyebarkan aliran itu, Pak. Nah, itu bagian kalau tidak mengimani, tidak mempercayai tentang adanya siksa kubur, termasuk tadi misalnya ada aliran misalnya meninggal digebukin ini supaya tidak mendapatkan siksa kubur seperti itu. Karena udah disiksa di dunianya sama jamaatnya dia, sama imamnya dia. Itu bagian berarti dia tidak mengimani Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang dimaksud antumina waktu sodiko itu kita mempercayai, mengimani, memahami bahwa Muhammad adalah abdinya Allah dan Rasulullah, dan kita harus mempercayai berita atau kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan berita atau kabar yang diantaranya yang disampaikan Rasulullah SAW adalah adanya siksa kubur. Bahkan banyak sejarah ketika Rasulullah SAW misalnya melewati satu kuburan, Rasulullah SAW berhenti, dan Rasulullah SAW menancapkan pelapah korma itu kan. Karena ketika ditanya kenapa itu, karena ada ahli kubur yang sedang disiksa, dan dosanya itu hanya karena setelah dia kencing tidak bersih sucinya gitu, Pak ya. Nah, itu berarti menandakan dengan adanya
apa? Sisaku subur. Dan setelah itu lalu dia dibebaskan dengan siksaannya itu. Dengan wasilahnya Rasulullah SAW menancapkan pelepah korma itu. Nah, orang yang ada atau jenazah yang ada di dalam kubur itu Allah hentikan siksaannya. Itu adalah isyarat atau tanda bahwa yang namanya azab kubur itu dan nikmat kubur itu ada. Ini adalah bagian daripada yang kita harus percaya dan harus kita imani dan harus kita benarkan. Karena ketika kita mengakui bahwa Muhammad bin Abdillah ini adalah hambanya Allah dan utusan Allah, maka kita harus percaya dengan berita-berita apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan telah kita dengar daripada Sirah Nabawiyah yang disampaikan sedikit oleh Ustadz Ahmad, bahwa yang dulu waktu Isra Mi'raj ada yang paling pertama membenarkan bahwa Rasulullah SAW benar hijrah itu siapa? Abu Bakar Siddiq, sehingga dia mendapatkan as-siddiq itu situ. Yang lain mah tidak percaya, itu masih ada Pak. Rasulnya ada orang yang gak percaya. Sehingga Abu Bakar mendapatkan gelar as-siddiq itu kan di situ. Orang pertama yang membenarkan dengan adanya kejadian Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya umat-umat Rasulullah SAW yang lahir, yang setelah Rasulullah SAW, inilah keimanan sangat luar biasa Pak. Rasulullah sudah tidak ada dan tidak langsung kita mendengar daripada Rasulullah SAW, kita mengimani, mempercayai, maka keimanan yang luar biasa. Betul Pak. Rasulullah sudah tidak ada, tapi kita meyakini bahwa Muhammad bin Abdillah ini adalah hambanya Allah dan utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita berusaha sekemampuan kita untuk bisa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup dan kehidupan ini. Harapannya kita agar kita diakui oleh beliau sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal-hal yang lain yang harus kita imani, yang kita percayai tentang adanya su'alul malakain, pertanyaan malaikat, yaitu malaikat mungkar dan nakir. Kalau malaikat mungkar dan nakir, mungkar menanyakan perbuatan yang jelek. Kalau nakir itu menanyakan, itu kan betul ya? Yang jelek itu nakir. Jadi ada dua malaikat yang bertanya gitu. Makanya kalau setelah meninggal itu ada namanya talqin ya. Talqin itu. Ya, berarti sebetulnya itu mengingatkan kita yang masih hidup gitu kan. Nah, itu ada sebagian yang masih mengamalkan itu. Itu udah mengingatkan ketika datang misalnya malaikat ini jangan kaget itu kan, jawablah dengan jawaban yang benar dan pasti. Itu termasuk pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat. Marrobuka itu kan begitu. Siapa? Marrobuka itu siapa? Tuhanmu. Terus apalagi yang ditanyakan Pak? Hafalin sekarang biar nanti hafal. Ma nabiyuka? Siapa nabimu? Ma imamuka? Apa itu? Imamu, ma kiblatuka ya. Ada, seperti kiblatuka ada Pak. Imam kita itu adalah Quran. Nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita hafalin sekarang Pak, ya kalau gak bisa menjamin, walaupun sekarang sudah di luar kepala itu pertanyaan jawaban itu, kelak kalau tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan tidak mampu menjawab itu. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma bihusnil khatimah, supaya kelak kita di akhir hayat itu kita mendapatkan husnul khatimah.
Sehingga kalau kita mendapatkan husnul khotimah, insya Allah kita akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kedua malaikat tersebut, yaitu malaikat Munkar Nakir itu. Itu ada, pasti ada itu. Dan itu sebagian harus yang kita imani. Wasu'alul malakaini. Nah, tentang nanti dibangkitkan, itu bagian daripada ini. Apa yang kita harus imani dengan wal hasru, dan ada nanti perkumpulan di ahla masar, wal kiamatu, dan adanya tentang hari kiamat, wal hisabu, dan tentangnya perhitungan amal, wasawabu, dan adanya tentang pahala, wal adabu, dan tentang sisa, wal mizanu, dan tentang adanya siksa. Sehingga kita kalau hafal apa berita yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga di dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini kita di dunia ini, insya Allah kita akan lurus. Ketika kita mengimani bahwa adanya hari kiamat, berarti kita itu setelah kita meninggal adanya hari kiamat kelak, berarti itu kan bagian daripada keimanan kita yang harus kita yakini. Insya Allah kalau kita misalnya percaya dan yakin dengan hari kiamat, insya Allah di dalam perilaku kita, ucapan kita akan lurus. Nah, karena kita yakin kita akan kembali, kan masa-masa itu akan kita hadapi semua dan kita akan lewati semua. Itu. Wal hisabi, dan tentang penghitungan amal. Tentang amal baik dan amal buruk, nanti ada catatannya, apakah amal kita banyak yang baiknya, apa yang buruknya. Bahkan di dalam surah Al-Waqiah akan dijelaskan di situ. Kalau amal yang baik, indikasinya dari mana tuh? Dari kanan. Ada yang amal itu di buku catatan amal itu dikasih dari belakang. Wah, itu udah tanda-tanda itu amal jelek tuh. Nah, itu tanda tanya. Jadi buku catatan amal, hisaban amal itu ada, dan kita harus yakini dan harus kita percaya, karena itu adalah bagian daripada kabar atau berita yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasawabu, dan tentang adanya pahala, ganjaran. Kalau yang diberikan di dunia ini bukan pahala, ini adalah bonus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kebaikan kita, amal ibadah kita yang kita lakukan, seandainya diterima Allah Subhanahu Wa Taala, kelak akan Allah balas ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ganjaran itu, pahala itu ada. Itu bagian kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wal azabu, atau siksa juga sama. Ketika kita melakukan kejelekan dan keburukan, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam surah Al-Jazalah dijelaskan, "Famay ya'mal misqala darratin khairan yara, wa may ya'mal misqala darratin syarran." Sekecil apapun amal yang kita lakukan, kebaikan amal yang kita lakukan, maka Allah akan perlihatkan kelak. Sekecil apapun keburukan amal yang kita lakukan, kelak Allah akan perlihatkan. Itu. Wal mizan, dan adanya timbangan amal. Itu kan banyak doa-doa supaya amal kita diberatkan dengan amal yang baik. Maka ada satu amalan yang menurut Rasulullah SAW yang enteng disebutkannya, tetapi bisa memberatkan timbangannya itu, yaitu kalimat subhanallahi wa subhanallahil azim. Itu dua kalimat itu adalah amalan yang akan memberatkan timbangan kita. Nah, berarti itu menjelaskan bahwa maka timbangan itu ada gitu, timbangan amal itu ada. Maka Rasulullah SAW ada hadisnya, ketika membacakan dua kalimah itu, maka dua kalimah itu akan memberikan dampak dengan memberatkan timbangan amal kebaikan kita kelak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja Pak yang bisa sampaikan. Mohon maaf
bahwa apa yang saya sampaikan ini banyak kekeliruan, kesalahannya itu dari kebodohan saya pribadi, benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup barangkali Pak masih ada waktu nggak Pak? Udah lewat ya? Aduh suruh ya. Ditunda aja Pak ya ininya Pak pertanyaannya. Mohon maaf juga ini saya itu kaget Pak. Tidak baca apa namanya di grup tuh saya tuh tidak menyimak tuh. Tadi nggak Pak persediaan. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga yang kita lakukan ini kita mendapatkan ilmu yang kita bisa amalkan untuk memperbaiki akidah kita, keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nambah keyakinan keimanan kita mengimani terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa adalah Muhammad itu adalah bagian dari hambanya Allah, adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, yang kita harus contoh apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala, disatukan dengan beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.